Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Yang mana semua nikmat itu, kalau kita bisa mensyukurinya, bisa memanfaatkannya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi nikmat tersebut kepada kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting bagi kita tentunya selaku orang muslim, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti bahasa-bahasa yang lainnya, karena bahasa ini memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Yaitu bahasa Arab adalah bahasa abadi. Mengapa demikian? Ya karena Allah telah menggunakan di dalam sebagai bahasa di dalam kitab suci Al-Quran, yang mana Allah telah menjamin bahwasanya Allah yang menjaganya, maka dengan demikian Allah juga menjaga bahasa Arab ini. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar bahasa Arab, tentunya kita berharap juga termasuk di antara hamba-hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mempelajari sesuatu yang telah Allah jaga. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Nurul Suluk al-Arabiyyah li Qira'ati Nabiha karya Dr. Febri Rahman, yang terbitan Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah ada di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran ke-23 dari jilid yang pertama ini. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya sebagian dialog yang ada sebagai pengantar dari pelajaran ke-23 ini. Dan insya Allah kita lanjutkan sekarang masih di halaman 120. Baik, terakhir kemarin kita membaca dari pertanyaan Al-Mudarris, yaitu ahadza kitabuka ya Muhammadu. Apakah ini kitabmu wahai Muhammad? Maka dijawab, tidak, la hadza kitabu Hamzatah. Ini adalah kitabnya Hamzah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Al-Mudarris atau Bakri bertanya lagi. Aina Aliyun ya ikhwanu? Ya, aina Aliyun ya ikhwanu? Di manakah Ali? Aliyun ya, Ali ya ikhwanu wahai saudara-saudara. Dijawab di sana, dijawab oleh Hamid, dhahaba ilar Riyad. Ya, dhahaba ilar Riyad. Ilar Riyadi. Ya, Ali pergi ke Riyadh. Nah, yang kita perhatikan di sini nama Ali. Di situ aina Aliyun ya. Dia berharokat tanwin dhammah. Mengapa? Ya karena dia aslinya seperti itu. Kata benda yang dicirikan dengan ada tanwin. Nah, coba kita perhatikan setelahnya. Al-Mudarris bertanya lagi, wa aina Yaqubu? Nah, dan di manakah ya Yakub? Yaqubu kenapa tidak seperti Aliyun? Aliyun itu dengan tanwin. Ya, itu sebagai tanda dari ada kata benda. Dan sebenarnya Yakub di sini tidak dengan tanwin. Mengapa? Ya, jawabannya karena Yakub itu termasuk al-asma al-mamnu minas sorf, yaitu kata benda yang tidak menerima tanwin. Mengapa alasannya? Karena dia termasuk nama asing, nama non-Arab ya, yang lebih dari 3 huruf. Sehingga di situ tidak menerima tanwin dan dibaca aina Yaqubu ya, bukan Yaqubun sebagaimana tadi Aliyun. Nah, taib dijawab sama Hamid, dhahaba ila Makkah. Dia pergi menuju ke Makkah. Nah, Makkah di sini juga sama. Makkah bukan kan di sebelumnya ada kata perhatikan kalau di jawaban Hamid sebelumnya ilar Riyadi. Nah, Riyadh di situ
berharokat kasroh karena sebelumnya ada kata ila, yaitu apa? Huruf jar ila, menjadikan kata benda setelahnya berharokat kasroh. Ilar riyadi, ini yang sesuai dengan kaidah. Nah, kenapa ketika ila Makkah bukan Makkati? Karena di situ ada huruf jar kan, ila, tapi tidak dibaca Makkati tapi dibaca Makkata. Ya, karena sekali lagi Makkah ini juga termasuk yaitu isim atau kata benda yang al-mamnu minas sharf, tidak menerima tanwin. Sehingga dalam posisi yang seharusnya dia majrur tetap berharokat fathah, tidak berharokat kasroh. Nah, mengapa Makkah ini termasuk mamnu minas sharf? Ya, karena Makkah itu ya secara lafadz dia ada nama untuk perempuan, ya, ada tak marbutonya di belakangnya. Sehingga yang seperti ini termasuk diantara kata benda yang al-mamnu minas sharf, tidak menerima tanwin. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya mudah bertanya lagi, aina ishaqu, di mana ishaq? Nah, ishaqu lagi ishaq sama ya dengan Yakub, dia nama asing ya, bukan nama Arab, yang lebih dari 3 huruf sehingga tidak menerima tanwin. Lalu dijawab oleh Muhammad, yaitu kharaja ilal mudiri, ya, kharaja ilal mudiri, keluar menuju ke kepala sekolah. Pak Guru bertanya lagi, mata kharaja, kapan dia keluar? Ya, dijawab kharaja qabla khamsi daqaiqa. Nah, dia keluar kharaja qabla sebelum khamsi 5 daqaiqa. Apa? Menit ya, 5 menit. Jadi 5 menit yang lalu. Nah, sekali lagi di sini sebagaimana tadi sudah kita sebutkan ya, atau pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Pertemuan yang lalu kita menyebutkan ada sab'atu dafatiroh, dan di sini ada khamsi daqaiqa. Khamsi disebut dengan kasroh karena dia apa? Setelah kata qabla, ya, bisa sebagai mudhaf ilaih dari kata qabla sehingga berharokat kasroh. Qabla khamsi. Lah, daqaiqa kenapa berharokat fathah? Ya, seharusnya kalau dia itu apa namanya? Sebagai khamsa atau khamsi daqaiq, ya, setelah penyebutan kata bilangan, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, penyebutan bilangan ini bendanya itu berharokat kasroh. Tapi di sini daqaiqa tidak berharokat kasroh. Mengapa? Ya karena daqaiqa itu dia bentuk jamak, ya, bentuk jamak dengan wazan mafa'ila. Ya. Nah, jadi disitulah kemudian dia termasuk diantara kata benda yang tidak menerima tanwin, sehingga dalam posisi yang harusnya kasroh dia dibaca fathah daqaiqa, sehingga dibaca khamsi daqaiqa, bukan daqaiki atau daqaikin. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa contoh ya, kata-kata yang al-mamnu minas sharaf, yang kemudian ketika dia dalam posisi yang seharusnya majrur atau berharokat kasroh, maka kemudian dia tidak dikasrohkan tetapi diberi harokat fathah. Nah, tadi sudah kita jelaskan sebabnya, karena dia termasuk al-mamnu minas sharaf atau ghairu munsharif. Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada latihannya. Tamarin, latihan. Yang pertama ta'ammal, ya, renungkan. Al-amsilah al-atiyah, contoh berikut ini. Nah, kita diminta untuk merenung, memikirkan. Coba kita lihat contohnya. Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin. Nah, Muhammadun nama, yang dia ada berarti isim ya, kata benda yang itu menerima tanwin. Aslinya seperti itu, kata benda kan ciri utamanya kan dia itu apa? Ada alif lam di depannya atau dia berharokat tanwin. Oke, Muhammadun itu nama benda yang menerima tanwin. Nah, dalam kondisi seperti ini ketika dia atau kemasukan huruf jar sebelumnya, ya, datang huruf jar sebelum kata benda ini, ya, maka dia berubah menjadi berharokat majrur, ya, berharokat kasroh karena dia majrur. Contoh, min Muhammadin, min huruf jar, maka
Muhammad menjadi majrur sehingga berharokat kasrah. Muhammadin. Ila Muhammadin, ya, kepada Muhammad. Ila juga huruf jar. Muhammadin juga berharokat kasrah. Li Muhammadin, untuk Muhammad. Li juga harfu jar sehingga Muhammadin juga berharokat kasrah. Demikian juga kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Nah, dalam posisi mudhaf ilaih seperti ini, ya, juga kata keduanya itu juga berharokat kasrah. Ini dalam susunan normalnya dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, kitabu Muhammadin. Nah, coba kita sekarang bandingkan dengan contoh yang kedua. Zainabu. Mengapa dibaca Zainabu bukan Zainabun? Mengapa? Ya, sudah kita jelaskannya pada pertemuan yang lalu. Zainab, dia termasuk nama yang menunjuk kepada perempuan secara makna. Secara makna dia nama perempuan, Zainab. Meskipun secara tulisan dia bukan bentuk perempuan karena tidak ada ta marbutohnya. Nah, dalam bentuk seperti ini, ya, Zainabu, maka dia termasuk kata yang al-mamnu minas sharf atau ghair munsharif, tidak menerima tanwin. Sehingga bukan Zainabun tapi Zainabu. Nah, bentuk yang seperti ini, kata benda yang al-mamnu minas sharf seperti ini, ketika kemasukan huruf jar, dia tidak menjadi kasroh, tetapi tetap berharokat fathah. Coba kita contohnya. Min Zainab, dari Zainab, bukan min Zainabi, ya, tetapi dibaca min Zainab. Kemudian ila Zainab, kepada Zainab. Ya, min ila itu huruf jar yang kata setelahnya itu asalnya kedudukannya majrur, tetapi karena dia ghair munsharif atau tidak al-mamnu minas sharf, maka dia tidak dikasrohkan tapi tetap diharokati fathah. Min Zainaba, ila Zainaba, li Zainaba, ya, untuk Zainab, ya, untuk Zainaba. Nah, demikian juga dalam bentuk mudhaf ilaih, ya, kitabu Zainab, kitabnya Zainab. Nah, sehingga di sini kita bisa memahami bahwasanya kata-kata benda, ya, yang dia itu al-mamnu minas sharaf dalam posisi majrur, dia itu tidak dikasrohkan tetapi diberi harokat fathah. Dan ini sudah kita baca pada dialog yang sebelumnya, banyak sekali contohnya di sana, ya. Ada min Pakistan sab'atu dafatiro. Kemudian juga ada li Ibrahim, li Utsmana, li Yusufa, li Tolhata. Kemudian juga ada kitabu Hamzata, ya. Kemudian juga al ila Makkata. Kemudian juga ada apa itu khamsi qabla khamsi daqaiqo. Nah, semua itu adalah contoh-contoh isim dari ghairu munsharif, ya, isim yang mamnu minas sharaf ketika dalam posisi majrur, tetapi tidak dikasrohkan dan tetap diberi harokat fathah. Nah, baik, mudah-mudahan yang ini bisa menambah pemahaman kita terkait dengan mengapa kok ketika ini ada huruf majrur tidak berharokat kasrah. Ternyata memang ada kata benda yang dia itu ghairu munsharif atau al-mamnu minas sharaf. Nah, para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, nah, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini, ya, semakin memperjelas bagi kita terkait dengan kata benda yang al-mamnu minas sharaf yang tidak bisa menerima tanwin seperti ini. Dan semoga nanti ke depannya kalau kita membaca nas-nas baik Quran maupun hadis, ya, kenapa misalkan di sana ada kata apa Yusuf sebelumnya ada huruf jar, kok tidak dibaca Yusufi tapi kok tetap Yusufa. Nah, jadi ini jawabannya, bahwasanya itu kata benda yang apa namanya al-mamnu minas sharaf. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan keberkahan kepada kita terhadap apa yang kita pelajari dan menjadikan ilmu ini manfaat bagi kita semuanya dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.